Pasukan perlawanan Islam Irak kembali murka atas kekejaman Israel di Gaza. Pasukan tersebut menggempur 3 pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah dan Irak dalam waktu 24 jam. Dilansir dari Pars Today, serangan itu diluncurkan pada Senin 4 Desember 2023. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan ke Desa Hijau di Suriah, di mana desa tersebut merupakan lokasi pangkalan militer pasukan Amerika di zona minyak Omar di Suriah Timur. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan drone dari pasukannya tepat sasaran. Pasukan perlawanan Islam Irak juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah barat Irak Ain al-Asad dengan serangan pesawat tak berawak, termasuk pangkalan militer Amerika di desa Al-Qadra di timur laut Suriah. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan-serangan tersebut sebagai respons terhadap kejahatan rezim Zionis di Gaza. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Hizbullah melakukan 8 operasi maut terhadap sejumlah pangkalan dan situs militer Israel. Serangan yang dilakukan dalam kurun waktu sehari itu pun diklaim tepat sasaran. Sejumlah tentara IDF juga dilaporkan tewas terpanggang di dalam kendaraan tempurnya. Dilansir dari Al-Mayadin, operasi maut itu dilakukan Hizbullah pada hari Minggu 3 Desember 2023 kemarin. Dalam laporannya menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk dukungan mereka terhadap rakyat Palestina. Laporan tersebut juga mengungkapkan rentetan serangan yang mereka luncurkan, di mana pada pukul 13.30 waktu setempat, Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di pangkalan Israel Beit Hillel dengan peluru kendali. Di waktu yang berdekatan, media Israel juga mengabarkan bahwa kendaraan tempur IDF menjadi sasaran serangan. Sejumlah kendaraan tempur terbakar dan menewaskan beberapa tentaranya. Kurang dari 20 menit kemudian, Hizbullah juga menargetkan 3 situs militer menggunakan senjata yang sesuai, tepatnya pada pukul 13.25 waktu setempat. Kemudian pada pukul 15, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan pertempuran tentara Israel di pangkalan Hanita. Terakhir pada pukul 15.30, Hizbullah menyerang pangkalan Al-Raheb dan juga Ramyah secara bersamaan. Sebanyak 11 tentara Israel kembali menjadi korban keganasan Hizbullah. Para tentara mengalami luka seusai dihantam peluru kendali di Beit Hillel di Upper Al-Jalil. Padahal lokasi tersebut memiliki jarak 3 km dari pusat peluncuran. Dilansir dari Al-Mayadin, Hizbullah menyerang sejumlah situs militer Israel, tepatnya pada Minggu 2 Desember 2023. Termasuk satu diantaranya pangkalan militer Beit Hillel. Serangan di lokasi tersebut disebut-sebut membuat Israel tercengang, sebab pangkalan militer tersebut berada lebih dari 3 km dari perbatasan Lebanon. Serangan tersebut juga berhasil mengenai sasaran dan melukai sebanyak 11 tentara Israel. Diketahui sebelumnya serangan ke Beit Hillel ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Hizbullah juga menargetkan pangkalan militer itu menggunakan roket Katyusha Grad, di mana serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap jurnalis Al-Mayadin di Lebanon Selatan. Setelah masa gencatan senjata berakhir, pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali menyerang Hamas di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran sengit di Gaza, IDF justru kewalahan. Sebanyak 3 tentara IDF juga dilaporkan tewas di tangan Hamas. Dilansir dari The Times of Israel, kematian 3 tentara Israel itu diumumkan langsung oleh IDF. Pasalnya ketiga tentara tersebut tewas dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza, tepatnya pada Minggu 3 Desember 2023. Adapun 3 pasukan yang terbunuh itu diantaranya, Sersan Mayor Neria Saer usia 36 tahun dari Batalion 6655, Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan ke-55, serta Sersan kelas 1 Ben Yusman usia 22 tahun dan Sersan Binyamin Yehoshua usia 19 tahun. 2 korban tersebut berasal dari Batalion 601 Korps Teknik Tempur. Selain itu, IDF mengatakan seorang prajurit dari Batalion 601 Korps Teknik Tempur juga terluka parah dalam pertempuran di Gaza Utara kemarin. Setelah tertunda cukup lama akibat perang, sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya dilanjutkan. Netanyahu akan diadili dengan kesaksian petugas polisi rezim Zionis dan seorang pejabat keuangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh salah satu media Zionis. Pasalnya persidangan kasus korupsi Benjamin Netanyahu dilanjutkan pada Senin 4 Desember 2023 meski perang di Gaza masih berlanjut.
Surat kabar berbahasa Ibrani itu menyebut sidang pengadilan Perdana Menteri rezim Zionis dihentikan sejak September lalu. Dalam sidang yang akan dilanjutkan, kesaksian petugas polisi rezim Zionis dan seorang pejabat keuangan akan didengarkan, yakni dalam salah satu dari 3 kasus tuduhan terhadap Netanyahu yang dikenal di media sebagai kasus 4000. Pasalnya persidangan Netanyahu dalam kasus ini berada pada tahap saksi penuntutan. Kemudian setelah itu baru akan ke tahap pembelaan, di mana Netanyahu sendiri akan memberikan kesaksian saat itu. Brigade Al-Qassam semakin beringas dalam perang melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Al-Qassam bahkan sukses menjebak IDF di utara Khan Younis, di mana pasukannya meledakkan ladang ranjau saat dilalui sejumlah tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 4 Desember 2023, ketegangan di utara Khan Younis meningkat akibat perang sengit dari Israel dan Hamas. Pasukan Hamas berupaya mempertahankan pendiriannya, menyergap dan juga menyerang pasukan IDF. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas juga mengumumkan bahwa para pejuangnya meledakkan ladang ranjau di wilayah tersebut. Ledakan itu pun dilakukan ketika pasukan pendudukan bergerak melewatinya. Alhasil, sejumlah tentara Israel tewas terkena ledakan ranjau tersebut. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga mengklaim bahwa mereka telah memasang jebakan di sebuah terowongan Al-Hay Al-Sheikh Radwan di kota Gaza. Pasalnya, mereka juga telah meledakkan jebakan tersebut dan menyebabkan korban jiwa di pasukan Israel yang mencoba menerobos terowongan. Pasukan militer Amerika Serikat mendapatkan serangan bertubi-tubi akibat dukungannya terhadap Israel. Bahkan sejak 17 Oktober silam, pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah telah mendapatkan serangan mematikan sebanyak 77 kali, di mana 3 serangan baru diluncurkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pejabat Pentagon. Menurut Pentagon, pasukan Amerika Serikat telah diserang sebanyak 74 kali. Namun pada Senin 4 Desember 2023 ini, pasukan Amerika Serikat kembali diserang di 3 titik, yakni di Desa Hijau di Suriah, di wilayah barat Irak Ain al-Assad, serta di Desa Al-Qadra. Pasalnya 3 titik tersebut dihantam rudal hingga menimbulkan kerusakan. Diketahui total tersebut juga tidak termasuk serangan rudal balistik yang ditembakkan ke arah kapal militer Amerika Serikat. Dari kabar yang beredar, serangan-serangan tersebut merupakan buntut dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang di Gaza. Tak hanya slogan, Yaman kini mulai meluncurkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel demi membela rakyat Palestina. Bahkan Komandan Unit Pertahanan Pantai Yaman, Maijen Mohammed Ali Al-Qadri, kini bersumpah menjadikan Laut Merah sebagai kuburan massal bagi kapal Israel. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Maijen Al-Qadri pada Senin 4 Desember 2023. Ia mengatakan pasukan Yaman memiliki fasilitas memadai untuk menjadikan Laut Merah sebagai kuburan massal bagi kapal Israel. Saat ini pun Yaman telah melakukan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal Israel. Terbaru pada Minggu malam, Yaman menyerang 2 kapal Israel dengan drone bersenjata dan juga rudal. Akibat serangan tersebut, kapal mengalami rusak parah. Bahkan salah satu di antaranya terancam tenggelam. Maijen Al-Qadri mengklaim serangan-serangan tersebut dilakukan setelah pasukan Yaman memberikan peringatan berulang kali. Ia pun menekankan serangan tersebut akan terus dilakukan selama Israel juga menyerang warga Gaza. Perang antara Israel dan Hamas di Gaza kini mulai menimbulkan perpecahan di internal Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant juga telah menunjukkan perselisihan. Bahkan saat konferensi pers soal perang di Gaza, Yoav Gallant enggan menemani Netanyahu. Dilansir dari Middle East Monitor pada Senin 4 Desember 2023, perselisihan Netanyahu dan Yoav Gallant mulai tercium publik. Netanyahu juga mengakui bahwa Menteri Pertahanannya menolak untuk mengadakan konferensi pers bersama. Menurut Netanyahu, Yoav Gallant memutuskan sesuatu tanpa kesepakatan dengannya. Sehingga dalam konferensi pers yang memaparkan soal perang di Gaza itu, Netanyahu hadir tanpa didampingi kabinet perangnya. Dalam beberapa hari terakhir, surat kabar Yediot Ahronot mengatakan ada perbedaan pendapat antara Netanyahu dan pejabat tinggi militer. Namun Netanyahu mencoba meremehkan masalah tersebut.
Netanyahu hanya menekankan agar masyarakatnya mendengar apa yang mereka paparkan. Netanyahu mengklaim pada konferensi pers bahwa tentara mencapai 400 sasaran Hamas dalam 24 jam terakhir di seluruh jalur Gaza dan perang. Namun ia juga menekankan bahwa perang masih akan berlanjut dengan sulit. الموجودين لدى الاحتلال وها نحن نقولها وسنلتقي وسيعلم القاصي والداني أنه لن Sejumlah tentara Israel yang menjadi sandera Hamas terancam tersiksa seumur hidup di tahanan, sebab Israel tidak sepakat dengan gencatan senjata total yang diajukan sebagai syarat pembebasan, di mana Hamas enggan membebaskan para tentara yang disandra selama Israel masih meluncurkan serangan di Gaza. Dilansir dari The Jerusalem Post pada Selasa 4 Desember, hal itu diungkapkan oleh Saleh Al-Arouri, pemimpin senior Hamas dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu lalu. Al-Arouri mengatakan bahwa Hamas saat ini sudah tidak menyandra perempuan dan anak-anak, namun mereka hanya menyandra tentara laki-laki yang saat ini atau pernah bertugas di IDF. Meski demikian, Saleh Al-Arouri menolak dengan tegas untuk melakukan pertukaran sandera tahanan sampai gencatan senjata total diterapkan. Di sisi lain, Israel justru terkesan mengabaikan kesepakatan tersebut. Israel sebelumnya juga menolak mentah-mentah kesepakatan gencatan senjata total. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan bahkan berdalih, jika pihaknya menyetujui gencatan senjata total, maka mereka tidak bisa melindungi warganya. Pertempuran sengit kembali terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan Hamas di timur Gaza. Dalam pertempuran tersebut, Hamas berhasil menghancurkan 5 tank dan 5 kendaraan yang tengah mengangkut tentara Zionis. Dilansir dari Pers Today, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Senin 4 Desember 2023. Al-Qassam mengungkapkan serangan tersebut diluncurkan pagi ini menggunakan roket Al-Yasin 105. Selain menghancurkan 5 tank dan 5 kendaraan IDF, Al-Qassam juga mengklaim bahwa pasukannya berhasil menyerang IDF dari jarak 0 meter di kawasan Sheikh Radwan. Setelah meluncurkan serangan, Brigade Al-Qassam pun mengaku kembali ke pangkalan dengan selamat. Diketahui sebelum serangan tersebut, kelompok-kelompok perlawanan Palestina juga terlibat pertempuran di beberapa lokasi di Gaza. Dalam pertempuran tersebut, mereka mengklaim telah melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Brigade Al-Qassam bahkan mengaku telah menyergap sejumlah tentara Zionis yang bersembunyi di beberapa pemukiman penduduk yang telah kosong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.